Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Kembali kita lanjut di hadis yang ke-6. Ini hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasul Shallallahu alaihi wasallam melarang dari transaksi jual beli samarah buah-buahan sebelum atau sampai ia berdua nampak terlihat salahuha, tanda matangnya, tanda ranumnya. Naha al-bai'a wal mushtari. Rasul melarang penjual dan pembeli. Kemudian di sini disebutkan ada keterangan di dalam hadis ini beberapa faedah, di antaranya adalah larangan untuk memperjualbelikan buah-buahan yang ada di pohon sebelum dia nampak tua atau sebelum nampak tanda ranum. Dan ini merupakan ijma secara umum, namun kemudian ada beberapa pengecualian. Jadi basicnya, prinsipnya kita tidak boleh menjual buah yang belum matang atau buah yang masih hijau, yang masih mentah. Namun ada beberapa pengecualian. Pertama, kalau memang yang dijual itu adalah pohonnya serta buahnya, maka sah. Karena posisi buah menjadi pengikut dan dia tidak terpisah. Jadi kalau kita menjual kebun, menjual tanah, di situ ada pepohonan dan sedang berbuah tapi masih mentah. Misalkan kita jual kebun, ada pohon rambutan tapi masih hijau, atau pohon durian, duriannya masih hijau, belum ada yang matang gitu ya. Nah, itu boleh karena posisi buah itu hanya pengikut saja. Sama ketika kita menjual hewan yang sedang hamil, itu boleh. Tapi kalau kita hanya menjual janinnya saja, tidak boleh. Jadi dia kalau include satu paket semacam itu boleh. Ya. Dan kemudian pengecualian yang kedua, kalau kita menjual buah yang belum matang tadi, syaratnya langsung dipetik saat itu juga. Nah, ini boleh kalau seperti itu. Karena ini dia jelas dan tidak ada goror. Contohnya gimana? Kita butuh mangga muda ya, mangga muda untuk dibuat sambal, atau mangga muda dipakai buat lalapan, atau dipakai buat apa misalkan lagi ya, rujak atau yang lain. Nah, itu boleh. Jadi memperjualbelikan buah yang belum matang, yang masih mentah, selama langsung dipetik, itu boleh, tidak apa-apa. Ya. Jadi yang dilarang itu adalah kita memperjualbelikan buah yang belum matang, tapi kemudian kita syaratkan, Pak, nanti saya ambil, saya petik setelah buahnya matang ya, setelah mulai kuning dan seterusnya. Jadi dia dibiarkan seperti itu. Maka ini praktek ini terlarang. Kenapa? Diharamkan secara syariat dan tidak sah. Alasannya adalah karena la yumkinul intifa' bihi halal akdi. Jadi dia tidak bisa kita manfaatkan buahnya pada saat akad. Akad hari ini mungkin bisa dipanen 2 bulan lagi atau 3 bulan lagi. Ya. Nah, sesuatu yang kita tidak bisa manfaatkan pada saat akad, maka akadnya tidak sah diperjualbelikan. Nah, itu ada yang mengatakan juga alasannya karena tidak memungkinkan untuk diserah terimakan. Sementara syarat diserah terimakan itu nanti setelah dia matang dan setelah dia ranum ya, mulai bisa dipetik. Dan kita kan nggak tahu ya, apakah dia bisa sampai ke fase itu atau tidak. Jadi faedahnya dulu kita catat ya. Di sini yang pertama, ini adalah hadis yang ke-6. Hadis yang ke-6 terkait dengan menjual buah-buahan yang belum matang.
dilarang menjual buah di pohon yang belum matang atau belum nampak tanda ranumnya, baik dengan berubah warna dari hijau ke kuning, merah, atau warna lain yang menandakan sudah ranum dan layak konsumsi, atau bisa juga ditandai dengan wangi atau harum. Tentu setiap buah itu beda-beda tanda ranumnya. Oke. Ini prinsip dasar. Ini prinsip dasarnya seperti itu. Ini prinsip dasarnya. Ada pengecualian dari larangan ini. Ada dua pengecualian. Pertama, ketika yang dijual adalah pohonnya atau tanahnya, sehingga status buah hanya sebagai pengikut saja, bukan lagi sebagai objek primer dari akad. Jika seperti itu, kondisinya hukumnya diperbolehkan. Karena yang diperjualbelikan adalah kebun atau tanah. Buah yang belum matang hanya ikut saja. Lalu kemudian pengecualian yang kedua adalah ketika dijual mentah namun langsung dipetik dan diambil. Ada memang buah yang dimanfaatkan dalam kondisi masih mentah. Misalnya mangga muda untuk sambal atau rujak. Ini boleh diperjualbelikan walaupun masih mentah, karena langsung diambil dan dipetik. Tidak ada goror di sini. Jelas bendanya dan jelas kriterianya. Lalu maksud larangan dalam hadis seperti apa gitu ya? Maksud larangan di dalam hadis adalah buah yang dijual mentah tapi dibiarkan di pohon, tidak langsung dipetik karena memang dia mau dimanfaatkan ketika sudah ranum. Misalnya jual beli durian yang masih mentah. Ini tidak boleh. Karena biasanya durian dibiarkan di pohon, setelah matang baru dipanen. Sebagian ulama mengatakan bahwa alasan larangan ini adalah karena karena buahnya
tidak bisa dimanfaatkan ketika akad. Padahal salah satu gitu ya. Padahal salah satu syarat sah jual beli objeknya harus sesuatu yang bermanfaat dan memiliki manfaat yang mubah. Buah yang mentah itu tidak bermanfaat, tidak sah menjadi objek. Sebagian lagi mengatakan alasannya karena tidak jelas dan tidak ada kepastian apakah buahnya bisa sampai ke tahap matang dan ranum atau tidak. Bisa saja dia membusuk atau diserang hama sebelum masa panen. Ini poin yang menjadi catatan tadi di situ ya. Dan kita nggak tahu, gitu. Jadi tidak ada kejelasan ya. Kemudian di antara faedah hadisnya juga adalah keridhaan penjual dan pembeli tidak menunjukkan sahnya muamalah. Terkadang kedua pihak saling ridha dalam jual beli buah sebelum matang atau dalam jual beli bai akhi itu yang kemarin mengganggu transaksi orang lain atau yang lain, maka tidak menunjukkan bolehnya muamalah dan sahnya. Nah, itu kata kuncinya. Jadi keridhaan dua pihak atau keridhaan penjual dan pembeli tidak serta-merta membuat sesuatu itu otomatis menjadi halal. Terkadang ada hal-hal yang tidak bisa halal hanya dengan keridhaan manusia. Contohnya jual beli buah yang masih mentah ini. Kedua pihak saling ridho tapi tetap haram hukumnya. Begitu juga dengan transaksi lainnya yang diharamkan syariat, maka keridhaan manusia tidak bisa mengubahnya menjadi halal. Ya, poinnya jadi kan kita saling ridho. Nah, itu sering menjadi argumen atau sering menjadi alasan kita saling ridho. Oke. Tidak semua hal kita saling ridho itu lantas menjadi halal. Ada hal-hal yang walaupun kita saling ridho, hukumnya tetap haram, hukumnya tidak berubah. Nah, itu yang kita bisa bahas di hadis yang ke-6. Insya Allah kita bahas nanti di hadis yang ke-7 dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.